didi beli ngenehang adi rikala sepi nakain hati puniki dotit yang pacang ketemu tekening jiwat man hati wantah adi sidengi jalan rasa puniki. Oke, Tut Sana. Ini lama menunggu ya, akhirnya muncul juga di Oke Made Ya, gitu. Sehat Tut kabar? Sehat. Aktivitas apa aja sekarang ini Tut? Ya masih ada sedikit bisnis, ya usaha keluarga Ya. ya di Seminyak. Ada usaha, tapi dunia nyanyi tetap nggak bisa Ya, ditinggalkan masih, gitu kan itu ya. adalah sebuah tanggung jawab. Mungkin sudah stempel seperti Udah itu. penyanyi gitu. Tapi orang banyak yang nanya Tut, ija penyanyi lama Tut Sana di sini dong sempat menghilang ada yang lama Tut. Iya, mungkin karena kita masih sibuk, ada nggak mungkin juga nggak terekspos Ya. dari media juga kita ya masih Tapi memang proses. sempat artinya mengurangi ya intensitas di mengurangi, nyanyi ya. karena kemarin dapat COVID juga kan. Terutama COVID, terus sibuk bisnis kan gitu Tut ya. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita flashback ke belakang Tut, ya, awalnya kan itu ketika muncul penyanyi. Yang saya ingat dulu grupnya Larasati gitu ya. Larasati Group. Larasati sama Putun. Ya ini kalau Tut Sana identik orang bilang Tut Sana Putunia gitu ya duetnya ya. Dan Larasati bersama Pak Wayan Swardaniase. Itu mulai tahun berapa terlibat ke lagu Bali itu? Tut? Kalau nggak salah ini udah tahun 2003. 2003 pertama kali yang ya, Dari Kayangan di itu. Aneka Record ya, album pertama. Dari Kayangan, tapi sebelumnya Sebelumnya kita ada grup tapi nggak sama Larasati. nggak Larasati. Iya. Yang Dari Kayangan itu belum Larasati ya? Belum. Oh, sudah. Udah Larasati, cuma belum di Aneka Record. Sudah ada Aneka itu. Itu udah Larasati pertama di Aneka Record. Larasati yang pertama. Sebelum itu sempat rekaman juga di Kori Agung. Di Kori Agung ya. Tapi bukan sama Pak Wayan, beda. Sama Dunia ada lagi satu teman. Ada satu lagi. Ini ya wajar kalau orang menyebut Tut Sana sebagai salah satu penyanyi senior katanya tuh ya. Ya itulah sebuah tanggung jawab bagi Tiang. Karena gimana ya? Setiap kita keluar mau kemana pasti tanyakan kapan ya ngeluarin lagu, kok nggak pernah nyanyi. Liu nak ingat nonton ya gitu. Itu dah artinya jadinya tidak optimis lah untuk bangkit kembali. Dan sekarang belakangan ini mulai aktif lagi gitu di kanal YouTube tuh ya. Nah tapi kalau boleh diceritakan nggak latar belakang? Yang saya tahu cuma namanya aja Iketut Susana nama aslinya. Tapi aslinya dari mana tuh? Asli Tiang dari Banjar Tengah, Darmasaba Badung. Asli Badung gitu ya. Asli. Itu awalnya terlibat di lagu Pop Bali itu seperti apa gitu? Kok bisa jadi penyanyi itu ceritanya? Sebenarnya kalau dibilang jadi penyanyi itu adalah sebuah anugerah mungkin, artinya tidak direncanakan hidup itu. Nggak pernah terpikir sebetulnya. Nggak pernah kepikir. Mungkin kalau awalnya dia mungkin awalnya mungkin senang dengan tembang-tembang pupu-pupu, itu sering ikut lomba dari SD sampai. Berarti bukan lagu Pop Bali awal, justru tembang tradisional ya, pupuh gitu ya. Pupuh itu awalnya. Nah, akhirnya tanpa sengaja kita dengar lagu-lagu tuh kita coba nyoba nyanyi, dan kok bisa gitu, kok bisa kayaknya saya bisa gitu. Artinya karena motivasi dari keluarga juga, banyak teman-teman juga yang menyupport saat itu, dibilang oh ini bisa kok ini jadi penyanyi gitu. Akhirnya masih pelajar ya waktu itu ya? Pasti yang tamat SMA tahun 2000 saya mulai. Sebelum itu SMA tuh belum pernah yang belum bersentuhan langsung dengan lagu Pop Bali ya, masih yang pupuh gitu sekarang. Mulai lagu Pop Bali itu pikiran Tut Sana pertama kali itu apa yang dilakukan? Apakah artinya mencoba melamar waktu itu ke studio rekaman atau mungkin ada orang yang ngajak bergabung atau gimana? Waktu itu masih bingung, masih ketemu satu orang, ya salah satu dia dia tahu yang namanya Canting Camplung dulu itu dia tahu. Akhirnya saya diajak ke sana dulu. Cuma diajak jalan-jalan, diperkenalkan situasinya kayak apa kan gitu. Ya banyak jalan, banyak proses waktu itu sampai sehingga saya bisa rekaman di Aneka, itu luar biasa sekali. Itu pertama kali rekaman berarti yang di Kori Agung dulu. Di Kori Agung.
Ya. Bisa ceritakan nggak pengalaman waktu itu, Dut? Karena len banding jani nak melenan tuh gitu. Kalau orang mengatakan rekaman sekarang ya studio rumahan kecil juga oke. Pada masa itu kan susah katanya masuk studio sekali, rekaman. ya. Salah yang memang harus ngulang berkali-kali. Belum lagi kalau ketemu penata rekaman yang killer macam Jimmy Sila almarhum, orang harus metik-tik malah baru jadi kan gitu kan pengalamannya. Ya. Dan Mas Eko juga ya pernah ya. Ya, Mas Eko juga. Itu mungkin sebuah apa ya, perjalanan artinya dari orang yang hawam, begitu yang hawam lah dengan studio dulu. Memang luar biasa ketakutannya itu untuk masuk rekaman. Jadinya Nu ingat sing lagu pertama nih rekaman apa tuh? yang direkam di ini ya. Yang di Korea Gue yang paling pertama kali rekaman studio apa? Tersena di Pengipian itu. Tersena di Pengipian. Ya. Itu ngulang pangkuda tuh kan jadi payu. Sampai seharian. Seharian kita di gojlok di studio disuruh untuk benar-benar dapat itu ya. Biar dapat itu ya, benar. Beda ya kalau sekarang ya, salah dikit, nah tempel nanti kan gitu. Ya, begitulah. Persaingan berarti itu ya waktu itu ya. Begitu berat ya. Kita saat itu sama Putunia nggak begitu adanya namanya saingan. Kita memang betul-betul apa namanya, mencoba aja nyanyi gitu, artinya nggak berpikir ya, bahwa mumpung diberi kesempatan saat itu. Artinya nggak kepikir bahwa oh kalau kita terjun nanti bisa nggak ya, nanti menghadapi persaingan ini tuh nggak berpikir kayak gitu ya. Kita lepas saja waktu itu. Artinya kita mau diajak rekaman, kita udah syukur. Padahal kita nggak ada hasil lomba dari mana. Iya biasa kan lomba baru rekaman. Kalau gitu, itu nggak gitu ya. Saya nggak. Makanya di Aneka pun semua terkaget. Orang ini siapa sih? Kok bisa rekaman di Aneka? Berarti setelah di Korea Agung itu kemudian tiba-tiba salah satu peran dari Pak Wayan Suardaniasa ya, Larasati yang ngajak saya rekaman. Luar biasa mengantarkan saya. Ajak akhirnya di Aneka, orang nggak percaya gitu. Nggak percaya. Di pendatang baru kok bisa langsung ke Aneka gitu. Nggak ada hasil lomba. Biasanya orang kalau Aneka kan biasa harus ada tolak ukurnya dua, juara lomba atau pernah rekaman di mana baru ke sana. Ya, jadinya orang semua kaget, ini siapa sih orang ini? Dia nggak pernah muncul di orang-orang lomba, nggak pernah ada gitu aja. Jadi bisa masuk Aneka gitu. Di sini banyak pertanyaan dulu ya seperti ini. Terus gimana sana menghadapi omongan orang seperti itu? Karena Tiang waktu itu nggak begitu respon, nggak begitu ngerti juga. Tiang cuma mengikuti ini aja, nggak pernah. Ya disuruh rekaman gitu. Artinya atas arahan Pak Wayan. Mungkin Pak Wayan itu yang sudah tahu mungkin nilai komersil yang dilihat seperti nikel. Saat nikel kan kalau hasil lomba mungkin masih belum komersil seperti nikel. Jadinya Pak Wayan itu mengasih tahu Pak produsernya dulu, kayaknya ini bisa Pak untuk dijadikan komersil gitu, untuk jualan gitu ya. Dan walau sempat waktu itu mungkin orang ada mengatakan warnanya dimirip-miripkan atau dikatakan kok mirip. Mungkin karena trennya waktu itu mirip Widi Widiana gitu katanya. Memang saat itu dia gini, memang suka banget dengan lagu-lagunya. Di awal berarti memang agak sedikit memang mepet ke sana gitu ya jadinya. Mungkin karena modulasi studio juga saat itu kan. Betul. Kita di Aneka kan sama Mas Jimmy kan mungkin setelannya begitu akhirnya jadi gitu ya. Tapi kesannya gimana tuh setelah akhirnya dulu yang seperti itu bilang nggak pernah berharap jadi bercita-cita jadi penyanyi, tahu rekaman bahkan di Aneka dan akhirnya banyak orang tahu. Jadilah penyanyi kan gitu orang mengatakan. Itu yang saya bilang dari tadi, semua itu tidak ada rencana, tidak ada target atau gimana, saya mengalir seperti air gitu. Nggak tahunya seperti ini. Makanya teman-teman SMA semuanya bilang, kamu itu jadi penyanyi. Buat dari artis dia nih gitu. Kamu itu semua kata ngetawain dia gitu. Ya, jadinya nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka itu. Orang saya tuh nggak pernah munculin bakat nyanyi di sekolah, nggak pernah orang saya. Berarti terutama orang-orang di lingkungan di Dharma Sabar tuh heboh ya. Heboh juga kan lihat di TV sampai mereka, woi teriak-teriak lihat video klip saya pertama di TV itu. Dia bilang, ini nyanyi, kok bisa nyanyi dia? Berarti keluarga bangga juga jadinya akhirnya gitu ya. Tapi waktu itu memang nggak berpikir bahwa nggak ngerasa artinya, sekarang saya sudah jadi artis. Nggak pernah berpikir gitu ya? Atau ada yang berubah nggak jadinya? Ya ada sih, artinya dari ini mungkin jadinya banyak teman, banyak orang yang memperhatikan seperti ini. Jadinya adalah kebanggaan.
cuma udah mulai berpikir bahwa ini kayaknya dari sebuah tanggung jawab yang harus saya tanggung gitu. Sing dari sambil-sambil lagi biar udah harus serius gitu ya. Banyaklah cobaan juga dulu sampai banyak terjadi banyak hal lah. Nah, itu yang ingin saya tanya tuh. Kan biasanya penyanyi sekarang pun mungkin banyak, tapi tiap penyanyi itu punya pengalaman menarik tuh. Yang udah bilang istilahnya cobaan dan godaan itu. Misalnya apa tuh mungkin? Kalau godaannya ya saat itu kita banyaklah dicari-cari Penggemar saat itu. Kan penggemarnya yang bajang-bajang apa ibu-ibu? Saat itu bajang-bajang lah. Saat itu kan saya masih muda, ya masih bajang-bajang. Tapi siapa tahu banyak juga dilihat oleh ibu-ibu juga suka kan itu. Iya ada juga nih. Saat itu udah masih anak-anak muda tuh. Tahu-taunya saya udah nggak di rumah, tahu-taunya dia udah di rumah. Kadang-kadang dia sampai dicari ke rumah. Sampai di rumah, sampai di kamar ya sudah gitu, nggak tahu. Sebegitunya ya, penggemar dulu ya. Itu dia. Gara-gara lagu apa? Udah Pini Harapinnya apa ngecokin tembok dulu? Lagu Pini Harapan sama Ketek Jangkrik itu lagu pertama yang betul-betul memang mengangkat nama Tiang Neptandika musik. Ternyata penggemar zaman dulu barbar juga ya. Iya, luar sampai biasa. Ke kamar malah gitu. Artinya mereka tuh pengen tahu gimana sih keadaannya, gimana rumahnya. Artinya enggak sih mereka tuh nekat-nekat. Betul, gitu, foto bareng, minta tanda tangan gitu. Artinya kenekatan itu luar biasa. Ya. Ibarat orang mengatakan sekarang fans berat gitu, banyak ada fansnya dulu gitu ya. Ya pokoknya saat itu memang betul-betul bangga lah jadi artis. Artinya kita tuh kayak manggung di pameran gitu, ditungguin gitu sampai dikasih bunga, itu jarang loh. Ditunggu di belakang panggung dikasih bunga gitu ya. Panggung mau pulang turun dari panggung itu di semuanya berderet. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa bingkisan. Tapi kalau dilempari pernah nggak tuh? Kalau dilempar kayaknya enggak. Enggak. Aman-aman aja gitu. Tapi pernah lupa lirik nggak di panggung? Pernah lupa lagu? Sudah biasa. Cara ngatasinnya gimana waktu duduk biasanya? Kalau lupa mungkin kita kasih penonton. Ini trik-trik yang sangat lumrah ya. Nyaruang resap, ajak penonton menggening gitu ya. Artinya ini kan bukan bukan lomba. Ya, karena memang menghibur masalahnya kan. Tergantung kesalahan itu kita enggak. Trik penyanyinya yang menyampaikan itu ya. Kecuali yang memang penonton. Tapi di awal-awal melakukan kesalahan tuh pernah grogi nggak tuh? Kalau belakangan kan mungkin udah terbiasa, udah tahu triknya. Tapi di awal-awal lupa lagu. Pernah grogi di panggung, jadinya kita tuh karena saat itu kan masih berupa band, kita live betul. Saat itu live betul itu. Biasanya sama Pangkuala dulu ya. Sama Sunband. Sunband pernah, almarhum. Samkara juga. Iya betul. Saat itu dah karena live kan, kadang-kadang kita tuh latihannya mungkin belum sempat dapat berapa kali, jadinya di saat di panggung tuh sekalian nyocok-nyocokin gitu ya. Menimpa sedikit udah kita ditinggal tuh. Makanya saat itu dah jadinya ada dibutuhkan improvisasi ya, kemampuan menguasai panggung jadinya mereka ngulang melodi lagi biar nyampe ke baitnya gitu. Jadinya kita akal-akalin ya di panggung. Tapi penontonnya untungnya baik-baik ya. Iya. Nggak sampai ngelemparin gitu ya. Tapi kalau cobaannya apa, Dut? Tadi kan kata godaannya dicari penonton. Cobaannya apa gitu, Dut? Cobaannya ya gimana ya, banyaklah cobaan saat itu yang dilewati ya. Mungkin kita itu seperti di Bali namanya mungkin ada seperti apa, pikiran kita diganggu lah gitu, karena kita ini jadi dan nggak tahu dari mana oleh siapa nggak tahu. Saya jarang di rumah saat itu, sampai berapa tahun saya nggak pernah pulang ke rumah. Saya betul-betul blank saat itu. Bahkan ada yang bilang saya tuh gila. Itu benar-benar menghilang dari rumah? Benar-benar nggak pernah di rumah. Ya artinya seng nau cuma nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah. Yang lakukan waktu itu apa? Pokoknya saya itu saat itu jadinya kemana aja, jalan arah gitu, kemana aja gitu. Jadinya makanya saya saat itu karena banyak pengalaman situ, banyak job atau banyak itu, jadinya banyak tempat yang saya kunjungi seperti itu. Tapi waktu itu yang waktu terbilang tadi jarang nggak pulang ke rumah itu masih aktif nyanyi? Masih.
dari tempat itu, di mana saya tinggal di sanalah saya mulai. Cuma artinya kalau pulang ke rumah tuh kok kayak nggak betah gitu, ya, ada saya sesuatu. nggak betah, artinya. Itu sempat dikatakan gila. Sempat dibilang gila. Jadinya masyarakat di rumah di daerah saya itu udah bilang saya, wih kasihan ya baru terkenal segitu udah dia. Tapi saya sih baik-baik saja sih sebenarnya, cuma saya pengen Kedek kan jadinya satwa gitu ya. Cuma saya pengen menenangkan diri sebenarnya. Saya klarifikasi saat itu. Jadinya saya itu dibilangin gila karena saya nggak pernah di rumah, katanya pernah dilihat di jalan sendiri gitu. Dibilang gila. Padahal saya itu saat itu saya pengen menenangkan diri. Saya pengen memperluas pergaulan mungkin saat itu. Tapi akhirnya pelan-pelan bisa normal lagi gitu ya, gitu ya. Yang namanya kita nggak tahu ya suka duka jadi penyanyi gitu. Tahu ya, artinya saat itu mungkin karena banyaknya cobaan, mungkin banyaknya permasalahan saat itu kan wajar kita sebagai pemirsa pasti ada masalah. Jadi kita larinya ke Tapi sempat nggak berpikir waktu itu mungkin artinya mencoba, bukan ke dewan-dewan, tapi artinya mencoba lebih menenangkan diri, mendekatkan diri kepada sang penguasa misalnya katanya. Sampai mendalami pernah saya. Bahkan sampai rambut saya pernah panjang diikat. Pernah gembel seperti itu. Pernah seperti itu saya. Itu bagian perjalanan dari seorang Tutsana gitu ya. Nggak tahu, tapi sudah akhirnya ketemulah orang guru spiritual yang nuntun akhirnya yang bisa, rambut itu bisa udah normal lagi. Lagi. Tapi Tut, ini kan sepanjang karir selain di Kori Agung, di Aneka sendiri kan sempat ada album dari Kayangan, Ngecogin Tembok, Impian Layon Sari, ada Cinta Monyet juga kan kayak itu. Yang terakhir ada Lubak Gading dia. Lubak Gading ada satu lagi. Nah, ibaratnya orang mengatakan sekian album dan itu banyak job. Artinya kalau orang bilang tajir dong waktu itu. Gimana itu? Ya saat itu saya juga ngerti ya. Karena saat itu kita nggak ada manajemen, nggak ada siapa, jadi nggak ada yang ngurus. Benar-benar ngelola sendiri gitu. Ngelola sendiri, capek luar biasa. Artinya kita itu saat itu nggak kayak sekarang, gampang sekali promosinya saat itu. Jadinya kadang-kadang orang yang nyari saya tuh susah banget. Sampai datang ke rumah kadang-kadang mau disuruh nyanyi atau job itu enggak. Jadinya susah lah saat itu. Karena saat itu masih HP-nya nggak kayak sekarang. HP masih lama. Ya, lama. Kadang-kadang saya ada yang boleh dibilang HP kayak batu bata. HP saya ada di daerah sana, ada sinyal. Jadinya nggak nyambung. Kadang-kadang mereka nggak tahu kontak. Seperti itu ya. Kalau sekarang kan gampang nyari di mana-mana. Bisa lah ngubungi mungkin lewat apa. Nah, yang artinya gini tuh maksudnya. Job banyak. Rekaman sukses. Artinya orang mengatakan mesti udah kaya dong, kan gitu. Artinya secara materi udah berkecukupan banget dari nyanyi itu. Benar nggak tuh gitu? Kalau dibilang cukup sih, ya kalau bilang anugerah rezeki ya ada lah. Ada. Cuman tidak seperti orang pikirkan. Karena butuh biaya untuk jadi orang tuh banyak juga. Nah, itu kita garis bawah itu. Karena ada orang berpikir bahwa asal bulan manggung sekian kali, sekali manggung mau liupis. Hanya dipikir honornya aja ya. Padahal biaya untuk itu banyak itu. Mungkin bisa diceritakan nggak tuh barangkali ya namanya penyanyi masa saya ganti baju kan kayak gitu misalnya. Terus saat itu juga banyak ini karena kita dilihat udah terkenal banyak job atau banyaklah undang-undangan ke rumah. Ada kartu seperti itulah. Jadinya kita belum seberapa sih sebenarnya. Tiba-tiba ada nodong undangan basah. Teman-teman yang lain juga pasti sama seperti saya ya. Dilihatnya saat itu ya mungkin ngetop banyak uang. Boleh tanya ya teman-teman yang lain pasti banyak mesti kebutuhannya. Iya. Artinya tidak segampang yang dibayangkan orang di luar sebenarnya kan gitu tuh ya. Tapi artinya bersyukurlah bisa adalah Jakarta kan. Artinya ini Pak artinya saya jadi penyanyi ini bukan cari keuntungan di nyanyi aja. Jadinya saya ada batu loncatan. Jadinya saya bisa dikenal orang, saya bisa bisnis yang lain. Seperti itu ya. Ya Kak, untuk ini medianya untuk promosi diri, mencari teman kan gitu sebenarnya. Kalau hanya mengenalkan dari sana nggak bisa, berat kan ya.
Nah, Tut, saya kebetulan ada 2 yang masih saya bawa. Ini yang masih sempat saya ambil tadi koleksinya. Dari sekian album ini, album mana yang paling berkesan menurut Tut dari Kayangan? Ini ada yang Ngecogen Temboknya, terus ada Impian Layonsari dan sebagainya. Kalau lagu solo, ya, lagu sendiri, lagu yang paling berkesan lagu Pini Harapan. Iya. Ya. Sama lagu Rasa Ragu. Rasa Ragu yang kemarin sempat viral di TikTok. Betul, ya. Muncul lagi gitu. Iya, muncul lagi, nggak tahu gimana itu, mungkin masih proses ya. Itu yang paling berkesan. Kalau untuk duetnya mungkin lagu Ngecogen Tembok. Ya. Iya. Ada keinginan nggak untuk istilahnya ngulang duet lagi dan Putunia mungkin dengan gaya baru Ngecogen Tembok? Sudah yang liris kemarin. Tapi bukan sama Putunia. Kenapa nggak dengan Putunia? Orang kan lihat mbak identiknya tuh sana Putunia gitu. Iya. Begini, artinya kalau mau mungkin putunya masih banyak kesibukan, jadi ibu rumah tangga, jadi kadang-kadang nyari waktunya susah. Akhirnya saya coba bersama istri. Ya, ya kemarin. Ya paling nggak untuk mengingatkan penggemar ya. Kembali. Artinya penggemarnya juga ada yang pro kontra gitu. Kok nggak sama ini, kok ganti teman duetnya. Ya saya bilang ini apa namanya? Saya cari orang yang terdekat, yang terdekat yang aja, dalam artian biar kita. Dan kebetulan istri juga bisa nyanyi gitu ya. Kalau dibilang bisa nyanyi sih masih belajar, tetap belajar. Tapi kemauannya dia ada. Dan ininya apa namanya, semangatnya untuk ikutlah melestarikan lagu pop Bali itu ada. Tapi chemistry-nya lumayan dapat ya kemarin ya. Iya, lumayan. Nah, banyak juga yang support. Ini tuh kalau kembali di awal tadi kita bilang Batur penyanyi senior. Ternyata meskipun sudah 20 tahun lebih berlalu dari album-album ini, orang masih banyak ingat. Gimana perasaannya tuh? Dan orang masih nanya itu tadi misalnya di Oke Made banyak nanya, kapan Pak Tut Sana? Ternyata walaupun sempat menghilang dan segala macam, orang masih kangen dengan Tut Sana. Ya, bersyukurlah masih diingat. Jadinya kita tuh umur orang yang 30 tahun ke atas tuh masih ingat saya. Kalau mungkin di bawah itu mungkin bisa baru mulai mengenal gitu. Bahkan sekarang saya akan coba artinya rilis kembali lagu-lagu lama yang memang masih bisa sekira masih diingat. Ya, masih diingat. Tapi di luar lagu lama kan ada beberapa lagu baru ya belakangnya. Saya lupa yang terakhir kemarin lumayan banyak itu yang request yang apa itu yang musiknya digarap sama Depana ya Pak Sada apa terakhir itu. Yang terakhir ini? Iya. Oh iya. Yang apa judul saya lupa itu. Gatra Macerita. Nah, Gatra Macerita itu lumayan banyak, sambutannya lumayan juga gitu ya. Itu yang terbaru-baru seminggu yang lalu. Itu kalau ini tuh artinya mungkin tuh bisa bandingkan ketika era kaset dulu dengan era digital sekarang, di mana bedanya tuh ke tantangan menyanyi itu tuh? Kalau di era kaset ya mungkin sedikit gini sebenarnya, kurang gini ya, kayak sekarang kan gampang-gampang sekali media YouTube itu betul-betul luar biasa promosinya ya. Artinya setiap orang sudah megang HP. Kalau dulu orang sekampung sebanyak paling punya tips 1-2 orang. Ya, hidupin keras-keras di atau hidupan di Banjar gitu. Ya, seperti itu. Jadinya makanya sekarang lebih artinya kesempatan sebenarnya buat generasi sekarang untuk yang punya keinginan jadi penyanyi ada gitu. Artinya peluangnya sangat bagus sekali sekarang, nggak kayak dulu kita tuh, dan biaya relatif lebih murah dibanding dulu gitu ya. Cuma tantangannya apa kira-kira tuh? Tantangannya untuk penyanyi di era sekarang ini ya, karena tuh juga masih aktif sekarang gitu. Ngerasakan kan kemarin ketika rilis beberapa karya lewat YouTube. Tantangannya itu sekarang harus benar-benar lagu tuh harus benar-benar liriknya kuat, harus betul-betul karakter penyanyi juga harus kuat seperti itu. Kalau sekedar ini muncul aja pasti lewat. Tapi Tut Sana sempat tergoda nggak ikut tren gitu, Dot? Artinya bahwa ini yang sedang ngetren, irama kayak ini ngikut gitu misalnya. Karena yang saya lihat kan dari karakter vokalnya, Tut Sana tuh punya karakter vokal yang khas gitu. Dan masih banyak orang merindukan seperti itu gitu. Banyak sih yang kemarin juga sempat yang bikin kayak koplo gitu. Karena tuntutan di panggung. Kadang-kadang kita di panggung disuruh lagu beats
lagu yang ya agak bisa energi. bikin goyang gitu. Ya, seperti itu. Akhirnya yang bikin beberapa juga untuk di panggung. Tapi tetap ciri khas Tian, tetap yang slow. Artinya mengikuti tren tetapi tidak juga meninggalkan ciri khas karakternya itu gitu ya, Sana yang dulu itu gitu ya. Kalau ke depan ini ada proyek apa lagi rencana, Tut? Keinginannya mau apa lagi di musik pop Bali? Ya, tetap eksis, tetap mudah-mudahan bisa memberikan terbaik ya buat penggemar yang masih merindukan suaranya Tut Sana gitu ya. Aduh, terima kasih banyak. Sampai udah 22 tahun ya. 22 tahun masih tetap bertahan. Ya, masih jatuh bangunnya itu masih ada gitu ya. Ya, masih kita diberikan kepercayaan, masih disukai, sangat luar biasa. Tapi kalau lagu ada keinginan bikin lagu sendiri nggak, atau masih lebih dari lagu ciptaan penyanyi lain mungkin? Kalau ini ada beberapa juga sudah ciptaan dia sendiri, juga yang ada beberapa nyeport channel orang, channel teman sudah ada. Artinya lagu diciptakan sendiri dan dibawakan orang lain juga gitu ya? Ada sebagian, maksud saya lagu ciptaan saya sendiri, nyanyiin sendiri. Oh, dipasang di channel orang lain. Nah, Tut ngomong channel kan ini juga. Ini mungkin tiap era itu ada godaan dan tantangan sendiri. Kalau pada zaman kaset dulu kan pembajakan sudah jelas. Iya, VCD juga jelas. Nah, sekarang pun juga ada dalam tanda kutip dengan gaya baru. Gimana kesannya tuh jadi penyanyi yang uli pidan mah kekeh jadi penyanyi nepuin gini kini gitu tuh, gimana tuh ceritanya? Artinya tantangan sebenarnya. Kita sebagai ini harus betul-betul gimana ya? Artinya dari dulu kita harus pinter gitu loh. Makanya kita kalau nggak pinter pasti dibodoh-bodohin orang, dibohongin orang seperti itu. Dari zaman kaset sudah ada pembajak, DVD zaman juga ada pembajak. Terus zaman digital sekarang juga ada pembajak. Makanya sekarang harus kita pintar-pintar, mungkin kekurangan kita sebenarnya di manajemen karena kita masih sendiri kadang-kadang kan. Nah, kejang ditangani sendiri gitu ya. Makanya sekarang kan sudah teman-teman kan udah mulai. Artinya itu perlu berpikir ada mungkin apakah bergabung atau ditangani oleh satu publishing atau manajemen tersendiri gitu jadinya. Lebih begitu jadi biar lebih aman gitu ya. Tapi ngerasa gregetan nggak Tut, artinya kewah-kewah megaya aja. Luar biasa, luar biasa, sangat memprihatinkan, sangat kecewa luar biasa. Artinya karya kita dari dulu, artinya dengan penuh perjuangan dan materi dipakai orang. Tanpa izin. Kayak di YouTube sekarang banyak sekali yang gini, yang mengunggah video-video saya, jadinya saya sangat tanpa sepengetahuan. Bahkan ada yang cover juga kemarin nggak ada izin. Saya kemarin ketemu, akhirnya mereka maulah bilang, cuma saya salahnya kurang izin saja. Kalau izin saya pasti izinkan. Ya istilahnya minta permakluman lah untuk mau minjam gitu. Etika sebenarnya kan gitu masalahnya ya. Berarti yang kurang sekarang ya barangkali itu ya bagaimana komunikasi itu ya biar nggak merugikan yang lain kan itu jadinya kan. Kalau yang yang Tut rasakan gitu sebetulnya enak nggak enaknya penyanyi di era digital ini apa Tut? Enaknya lebih cepat. Lebih cepat jadi biasanya kalau artis sekarang ya, karena medianya sangat mudah untuk promosi. Ya, kalau nggak enaknya itu udah kayak tadi, kalau kita lambat sedikit kita sudah diserobot seperti itu. Makanya kita perlu manajemen kayak sekarang. Dan yang terbilang tadi penyanyi pun harus cerdas ya, nggak hanya bisa menyanyi tapi juga waspada ngelihat perkembangan itu kan itu ya. Iya, nah Tut sebagai pemungkas ini boleh disampaikan nggak gitu artinya keinginan Tut Sana ngelihat, karena orang selalu bertanya lagu pop Bali katanya sekarang makin berkembang, tapi seperti apa perkembangannya kan kita sangat relatif. Nah boleh harapan Tut terhadap perkembangan lagu pop Bali ke depannya apa Tut? Ya harapannya semoga lagu Bali ini bisa berkembang. Nah kayak kemarin sudah ada yang sampai go nasional juga. Cuma harapannya
jangan pernah mencampur-campurkan bahasa. Itu yang sangat saya Kalau sebagai itu nggak bisa ya nggak kayak itu. bisa. Artinya terlalu banyak itu. Kalau mungkin Sepotong, satu dua kata saya oke. masih sampai sebagian itu saya juga sangat Pernah ada yang menawarkan lagu begitu? pernah, cuma dia nggak respon dengan lagunya seperti itu. Aneh Ya, rasanya aneh. gitu ya. Ya artinya mungkin karena mungkin karakter ya, mungkin sudah dikenal, jadinya dikenal dari dulu memang lagu-lagunya memang Bali semua. Bali Jadi, semua, apalagi liriknya, liriknya kata-katanya. halus gitu. Ntar ketemu Pak Wayan Swardaniasa ditegur lagi ya. Ya itulah sedikit harapannya ya, kurangilah gitu. Ya. Artinya jangan terlalu banyak. Biar nggak ciri khas Balinya Buat yang hilang ini gitu. artinya buat yang memang betul-betul lagu pop Bali gitu. Kalau mungkin yang lain ya mungkin yang udah genrenya ke lain silahkan lah. Iya, tapi jangan ada yang sudah ada Ya, jangan dipaksakan seperti itu. dipaksakan itu. Ada yang maksa-maksakan seperti itu. Betul. Dan lagunya memang dia Bali, bahasanya halus, dah lagi dicampur. Aneh jadinya Aneh. gitu ya. Oke. Nah, Tut, sebelum kita akhiri boleh nyanyikan satu lagu terbarunya Tut, mungkin sepotong mungkin. Iya. Mungkin lagu yang ini ya. Gatra macam Boleh ya. Dina di timpal messenger nundenan tiang hai lagu tawe saja seken napi raos guyu-guyu. Nah, saya jadi nambah satu pertanyaan Tut. Itu bukan tadi. Rahasianya untuk mempertahankan suara itu apa Tut? Nggak banyak berubah gitu dari 20 tahun yang lalu. Kalau dibilang pertanyaan suara saya tidak sebenarnya tidak. Nggak ada tips khusus. Tidak ada tips khusus. Nggak tahu juga, tapi kayaknya sudah membesar. Kalau dulu masih kecil, Nada tinggi masih oke ya, masih melengking ya. Sekarang agak ngebas sedikit ya. Ngebas, Tapi bukan ngedekin basang ya. benar-benar. Iya, Tut. Terima kasih banyak sudah mampir di Oke Made. Iya. Ditunggu karya-karya terbarunya dan tetap dengan ciri khas yang dulu kita. Dan jangan lupa tetap salam secangkir kopi hangat.